Waalaikumsalam. Kita mulai pembelajaran hari ini ya, berarti kita berdoa dulu. Boleh dipimpin siapa yang mau? Yazid, pimpin. Boleh, Najib. Sebelum kita mulai pelajaran, kali kita berdoa terlebih dahulu ya. Baca bismillah aja gimana? Boleh. Boleh. Dan doa selesai. Ya, terima kasih Najib. How are you today? I'm great. How about you? I'm fine, makasih juga. Are you ready to study? Yes. Yes. Tapi sebelum itu, I will check your attendance first ya. Oke, Miss. Yuda Walius Caksono, Hadir, Miss. Muhammad Yazid Muda. Ada ya? Masuk semua ya ini. Yes. Ya, pertama-tama saya ingin menanyakan kejadian sehari-hari atau yang biasa kalian lakukan itu menggunakan tenses apa yang tahu? Simple present tense. Simple present tense, ya Iya. benar. Kita menggunakan simple present tense karena sifatnya umum dan sering dilakukan. So guys, today we're going to learn about procedure text. Nah, di sini Miss mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak untuk penggunaan simple present tense itu menggunakan rumus apa? Verb. Subject plus verb, Object. verb sub. Verb satu. Iya betul. Sama. Udah dong. Iya. Oke, setelah itu kita akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi atau memahami dari pengertian prosedur teks, dan peserta didik mampu memahami fungsi sosial dari prosedur teks. Kemudian peserta didik juga mampu dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan serta struktur dari prosedur teks itu sendiri yang mencakup goals, materials, steps, dan unsur kebahasaannya yang mencakup imperative sentence, sequence connector, dan simple present tense. Oke, udah siap semuanya? Yes, Miss. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama. Oke, sebelum itu di sini Miss mau bertanya ke kalian. Di sini kalian pernah membaca tentang resep makanan atau membaca tutorial untuk menggunakan sesuatu? Pasti pernah ya? Pernah. Nah, teks-teks tersebut itu dinamakan teks prosedur. Maka dari itu di sini akan membahas tentang pengertian prosedur teks. Oke. Pengertian dari prosedur teks itu sendiri adalah prosedur text is a type of a text that explains state or instruction on how to do or make something. Nah, jadi pengertian dari prosedur text itu sendiri adalah menjelaskan langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan sesuatu secara berurutan dan jelas. Kemudian di sini juga ada the function of prosedur text. Nah, prosedur text itu sendiri mempunyai fungsi sosial, instruksi atau langkah-langkah yang jelas kepada pembacanya agar pembaca itu melakukan prosedur teks itu dengan benar dan lengkap. Kemudian, nah, misalnya di dalam hal-hal kecil atau di kehidupan sehari-hari yang mungkin kita nggak sadari kalau kita pernah membaca prosedur teks, misalnya kayak ketika kita ingin memasak mie instan atau ingin ingin membuat kopi. Nah, di belakang bungkusnya mie instan itu kan terdapat prosedur teks sendiri yang menjelaskan dari cara merebus airnya, dari membuat minyak, kemudian sampai ke menyajikannya, kan semua sesuai dengan yang berurutan dan jelas. Nah, teks-teks tersebut itu dinamakan dengan Prosedur. Karena Sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat oleh tempatnya gitu ya, Miss. Agar pembacanya dapat melakukan instruksinya itu dengan benar dan tidak membingungkan. Oke, kelas gimana, udah mulai mengerti kan tentang pemahaman dari prosedur teks itu? Lumayan, Miss. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke. Banyak sekali nih, aku tidak sanggup. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Di prosedur teks itu sendiri kita terdapat struktur dari prosedur teks. Nah, struktur dari prosedur teks ada konsep. Ada. Nah, struktur dari prosedur teks yang pertama adalah goals. Goals ini artinya tujuan dari prosedur teks itu sendiri. Apa yang mau kita buat? Misalnya kayak how to use printer, how to make a coffee,
sebelum kita memasuki ke step berikutnya. Nah, material ini terdapat di sini ada apa aja? Ayo. A printer, include ink, paper, laptop, laptop, Iya gitu. Gitu. Semua ini tuh termasuk ke material yang akan kita siapkan sebelum kita ke step berikutnya. Nah, yang Oh itu malah goals ya? mana? How to use? Iya, itu itu. dulu. Itu goalsnya, karena kan Setahu goals gue kan dulu. tujuan dari prosedur testing itu sendiri. Nah, tujuannya itu untuk menggunakan printer, untuk kita mengetahui cara menggunakan printer. Nah, ini termasuk goalsnya. Banyak sekali. Nah, kalau step ini berisikan tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk kita menyusun semuanya, berisikan yang lengkap dan jelas. Oke, udah lebih paham kan tentang materi dari prosedur teks? Udah, Miss. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi unsur kebahasaan yang terdapat dalam prosedur teks. Nah, unsur pembahasan dalam prosedur teks itu yang pertama ada imperative sentence. Ada yang tahu imperative sentence itu apa? Kalimat perintah. Kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini berupa turn on the click, dan itu termasuk ke dalam kalimat perintah. Oke, selanjutnya yang kedua ada sequence connector atau kata penghubung atau urutan. Tugas sequence connector ini untuk menghubungi kata-kata yang sebelumnya agar lebih nyambung. Kayak misalkan di sini ada apa nih? First, next, then finally. Nah, yang ketiga ada simple present. Nah, yang kayak tadi kita sudah bahas sebelumnya pas awal. Simple present ini adalah kata instruksi umum atau kata yang sering digunakan di dalam prosedur teks itu sendiri, yang menggunakan subject plus verb satu. Oke. Nah, di sini Miss mau Apa itu? kita akan menganalisis. Tadi kan udah dijelaskan ya tentang imperative sentence, sequence connector, dan simple present tense. Sini Miss mau untuk menganalisis mana aja ini imperative sentence-nya. Oke. Yuk. Nomor 1. Ya. Nomor 3. Sebutin katanya. Oh. Ya. Nomor 1. Ya. Turn on the. Yes, betul. Number 3. Number 3. Open the. Ya. Number nothing. Number 5. Set the. Oh. Set the number. 5. Set the. Ya. Number Oh ya. 2. Check Number 2. Check the. Betul. Number nothing. Number 6. Click Number OK. six. Klik OK bisa. Oke. Nah, itu men. Keren kalian. Yes. Sekarang kita coba analisis sequence connectornya ya. Number 4. Number 4, what? Sequence connector number Enggak, 1. tadi nomor 4 sama nomor 6 hampir sama. Masuknya ke imperatif katanya. Kata Miss. Klik print, terus klik yang 6 juga klik OK. Sequence connector. Sequence connector semua deh. Iya. Miss. First, next, Sequence connector apa lagi? then after that, After, Yes. next, next, finally. After then that. next and finally. Oke, kalian benar semua ya. Yeay. Bisa dilihat ya ini tadi imperative sentence-nya ada di sini. Tadi udah dijawab ya sama kalian semua. Imperative sentence-nya tadi ada apa aja? Turn on the. Order. Yang nomor 1, Check yang the. kedua, check the. Open Yang the. ketiga, Click. open the. Keempat, Click. click sama Choose. choose. Nomor 5, set the. Set the. Ya, nomor 6. Click OK. Oke. Oke, sekarang Oke. sequence connector tadi apa aja? Ada first, ada next, Next, then after that, after that. next and finally. Finally. Oke, ini ada yang kurang atau perlu ditanyakan kembali. Sejauh ini belum, Miss. Oke, kita lanjut ke semua materi kali ini sudah Miss bahas dari pengertian prosedur teks, fungsi sosial dari prosedur teks, kemudian ada struktur dari prosedur teks, kemudian ada unsur kebahasaan yang mencakup
imperative sentence, sequence connector, Yes. terus sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke LKDP. LKPD. No, tugas lagi. Lembah kerja. Yang sudah saya Tidak. yang sudah saya print, nanti kalian kerjakan, habis itu kita bahas bareng-bareng ya. Sekarang Miss bagikan yang kerjakan masing-masing. Kayaknya nggak perlu buru-buru. Ini. Kalau kerjakan. Udah, Miss. Oke. Udah. Oke, udah selesai semuanya anak-anak. Udah, Miss. Oke, sekarang kita bahas jawabannya satu persatu ya, sambil kita pahami kenapa jawabannya itu benar. Oke, yang pertama, udah selesai semua jawabannya. Sudah, Yes, Miss. Miss. Oke, sekarang kita bahas jawabannya satu persatu ya, sambil kita pahami kenapa jawaban itu bisa benar. Oke. Oke, yang pertama di sini ada pilihan ganda ya, how to send an official email. Nah, yang pertama teksnya, the text only tell us how to. Jawabannya adalah B. jawabannya B bukan, Miss. B bukan. Iya, B, yaitu send an official email. Karena dari judul sampai langkah-langkahnya itu, teks ini menjelaskan tentang cara mengirim email dari mulai buka aplikasi sampai ke klik send. Jadi fokusnya ini jelas untuk mengirim email. Oke, yang kedua di sini ada what should you do after typing the message? Jadi jawabannya, Recheck di email, Miss. jawabannya C. C, check the email. Nah, ini sesuai dengan langkah-langkah ke-6 yang ada di teks, yaitu recheck the email. Artinya setelah menulis pesan kita harus ngecek ulang sebelum kita kirim supaya tidak ada kesalahan yang terjadi. Oke? Oke. Oke, yang ketiga sekarang. Which part D. Good. Yang ketiga sekarang, which part is important to show the topic of the email? B. Jawabannya B, subject. Karena subject Subject itu, email. iya betul. Subject itu penting karena berfungsi untuk menunjukkan topik atau isi Topik. email secara singkat. K. Singkat. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4. The word recheck in step 6 means artinya Check again. Check again. check again. Iya. Betul. Belum. Jadi kata recheck artinya itu memeriksa kembali ya, bukan Betul. menghapus atau menulis Yes, ulang. ma'am. Jadi jawabannya recheck. Oke, sekarang kita ke nomor 5. What tense is mostly used in positive text? Jawabannya B. adalah B. Present. present. Benar. Sopan kita semua. Oke. Coba benar semua keren kalian semua. Jangan sombong dulu ya. Ini kan sejauh ini. Oke, kita lanjut ya ke isian singkatnya. Oke, nomor 6. The purpose of procedure text is to explain. Apa jawabannya? Ayo. How to make something easily. Oh, Iya, something betul. easily. Jadi tujuan procedure text itu memang untuk menjelaskan cara melakukan untuk membuat sesuatu secara berurutan. Karena lebih gampang lah. Iya, betul. Secara lengkap dan jelas. Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 7 ya. The verb used in procedure text are called titik-titik verb. Imperatif. Imperatif. Jadi Yeay. jawabannya imperatif. Iya, Jadi imperatif. jawabannya apa? Regular. Regular. Regular kurang tepat ya. Yang benar tadi adalah Ya, regular yes, sensitive. itu. Karena kita tadi sudah itu kan membahasnya tadi. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya yang true or false nomor 9. Procedure text use comments. Miss nomor 8 belum, Miss. Oh iya. Oke, kita ke nomor 8 dulu ya. Kita lanjut ke nomor 8 ya. Click, open, and write are example of. Jadi itu contoh dari apa ya? Imperatif. Imperatif. Betul. Yes. Jadi itu menunjukkan tindakan langsung. Oke, sampai sini ada yang benar semua? Saya, Miss. Oke. Sejauh ini. Sekarang kita ke nomor 9, true or false. Procedure text use common sentence. Itu benar apa salah? True. Betul. True, betul. Sekarang nomor 10. Procedure text does not need step. False. Tuh, karena procedure text
to tell about how to use a printer to print some document. Print a document. Explain how to print it ya. Nah, itu close tuh. Sekarang yang ke-12. Mention two action verb from the text. Open, click, Set. Turn on. set. Hmm. Oh iya, mana kalau namanya? Open, Hmm. choose, Ya. Set, Ya. dan Klik. klik. Oh ya. Oke. Sekarang ke pertanyaan terakhir. Why is crossword text important for office administration students? Because office students needs a clear instruction. Ya betul, karena siswa Yes. perkantoran butuh instruksi 100. yang jelas mengoperasikan peralatan kantor dan menyelesaikan tugasnya dengan benar. Oke. Sebelum kita tutup hari ini, coba pikirin agar semua pekerjaan itu kan menggunakan langkah-langkah kayak mau memasak, mau servis motor, itu atau mengoperasikan mesin itu kita menggunakan crossword text. Nah, crossword text ini ngajarin kalian gimana caranya ngasih dan mengikuti instruksi itu dengan jelas dan runtut. Jadi jangan anggap remeh materi ini ya, karena materi ini bisa membutuhkan kalian atau berguna untuk kalian di masa depan. Yes, amin. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga materi ini bisa dapat berguna untuk kalian semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye.